Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, Konservasi Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati. Ada Amalia Nindi Kartika dengan NIM 08191007, saya Jennifer Krisdayanti dengan NIM 08191034, Samuel Tobasitorus dengan NIM 08191074. Sebelumnya, yang terhormat Ibu dosen pengajar, Bu Asri Praningtyas, MSc. Di sini kami akan membawakan review jurnal mengenai pengembangan kegiatan ekowisata di Taman Nasional Waikambas, Provinsi Lampung, dalam studi kasus Pusat Konservasi Gajah. Next. Adapun outline-nya akan kami bawakan yang pertama pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, analisis kesesuaian jurnal dengan teori perkuliahan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Next. Ini merupakan tabel review jurnal yang berjudul Pengembangan Kegiatan Ekowisata di Taman Nasional Waikambas, Provinsi Lampung dalam studi kasus Pusat Konservasi Gajah mengenai jurnal ekowisata tahun terbit 2015. Penulis dapat dilihat pada tabel. Next. Selanjutnya adalah pendahuluan yang pertama dalam mengidentifikasi dampak dari globalisasi terhadap lingkungan yang merupakan yang adalah kesadaran akan lingkungan hidup. Indonesia sendiri memiliki beberapa taman nasional yang memiliki potensi yang cukup tinggi, salah satunya yaitu Taman Nasional Waikambas, yaitu ada perwakilan ekosistem hutan dataran rendah yang terdiri dari hutan rawa, air tawar, padang, semak belukar, dan hutan pantai, serta memiliki potensi wisata yang menarik. Dengan memiliki potensi tersebut, maka dapat dilakukan pengembangan kegiatan ekowisata berdasarkan potensi yang ditujukan untuk memberikan daya tarik serta pengalaman bagi wisatawan. Lalu dalam hal ini, kawasan pusat konservasi gajah menjadi lokasi pengembangan ekowisata yang dimaksud dan dapat dilakukan dengan cara pembagian kawasan yang diperuntukkan bagi pengunjung, pengarahan program interpretasi, pembuatan jalur sirkulasi pengunjung, dan pembangunan fasilitas. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui potensi sumber daya wisata pada Taman Nasional Waikambas, khususnya pusat konservasi gajah yang dapat dijadikan sebagai suatu pengembangan kegiatan ekowisata, lalu mengetahui persepsi pengunjung terhadap kegiatan ekowisata, lalu mengetahui strategi pengembangan program kegiatan ekowisata di pusat konservasi gajah. Next. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah lokasi dan waktu penelitian, yaitu penulis jurnal melakukan kegiatan penelitian di Taman Nasional Waikambas, tepatnya pada pusat konservasi gajah yang ada pada Provinsi Lampung. Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sekitar 1 bulan pada bulan Juni sampai bulan Juli 2011. Lalu jenis pengumpulan datanya yang pertama adalah potensi sumber daya wisata, persepsi pengelola dan peran serta masyarakat, karakteristik, motivasi, dan persepsi pengunjung, dan pengembangan kegiatan ekowisata. Adapun analisis data yang dilakukan adalah digunakan dalam penulis jurnal, yaitu ada analisis deskriptif kualitatif, analisis deskriptif kuantitatif, dan analisis SWOT. Next. Baik, selanjutnya masuk pada hasil dan pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama mengenai potensi wisata di pusat konservasi gajah, yaitu berupa PKG, yaitu safari gajah. Untuk sumber daya wisata pusat konservasi sendiri terdiri dari gajah jinak dewasa yang dapat dilihat pada tabel, dan juga gajah jinak anak yang totalnya dapat dilihat pada tabel. Next. Untuk persepsi wisatawan dapat dilihat pada grafik, terdiri dari atraksi gajah, menunggang gajah, kereta gajah, dan menikmati panorama alam. Untuk pengelola dan masyarakat sendiri dalam proses penelitian diketahui bahwa hampir sebagian besar pengelola TNWK setuju dengan direncanakannya suatu program ekowisata dengan catatan bahwa dapat dilibatkannya masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar sendiri juga sangat apresiatif dengan adanya PKG sendiri sebagai tempat tujuan wisata. Masyarakat sekitar sebagian besar mengatakan bahwa keberadaan PKG dilihat dari manfaat sosial ekonomi telah banyak membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Next. Untuk analisa pengembangan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu aspek internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Untuk aspek eksternal terdiri dari peluang dan ancaman yang perhitungannya dapat dilihat pada tabel. Next.
Selanjutnya untuk pengembangan kegiatan ekowisata berdasarkan dari matriks SWOT sebelumnya yang telah disusun didapatkan beberapa strategi kegiatan untuk pengembangan ekowisata di Taman Nasional Waikambas, khususnya di PKG sendiri, yaitu seperti pembinaan satwa gajah, pengembangan unit manajemen, pengembangan jalur interpretasi dan pengembangan sarana dan prasarana, serta pengembangan potensi wisata seperti kegiatan wisata rekreasi, wisata petualangan, wisata minat khusus, dan wisata pendidikan. Next. Baik, selanjutnya ada analisis kesesuaian jurnal dengan teori perkuliahan dengan spesifik jasa ekosistem. Yang pertama ada penyediaan, yaitu naungan gajah, makanan, air, garam, mineral, konservasi gajah, sarana, prasarana, dan fasilitas di kawasan pusat konservasi gajah. Untuk pengaturan terdapat 4, yakni yang pertama pengaturan dalam habitat gajah yang dibutuhkan adanya vegetasi hutan yang lebat sebagai tempat menurunkan suhu tubuhnya agar sesuai dengan lingkungannya atau thermal cover. Yang kedua ada pengaturan dan pemenuhan makanan seekor gajah dewasa yang membutuhkan setidaknya 5-10% dari berat badannya per harinya. Yang ketiga ada pengaturan dalam pemenuhan air untuk seekor gajah Sumatera yang membutuhkan air minum sebanyak 20-50 liter per hari. Yang terakhir ini pengaturan dalam pemenuhan gizi gajah juga membutuhkan garam-garam mineral antara lain kalsium, magnesium, dan kalium. Untuk budaya ini wisata rekreasi, wisata petualangan, wisata minat khusus, dan wisata pendidikan. Untuk pendukung terdapat terbagi menjadi 2. Yang pertama ada penangkaran satwa gajah, yang ini pembinaan populasi gajah Sumatera yang dikhususkan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan maupun kegiatan wisata yang membasiskan satwa dengan menempatkan penangkaran yang berada jauh dari aktivitas manusia sehari-hari serta akses yang mudah dijangkau bagi pengelolaan dalam melakukan pengamanan. Untuk pembinaan habitat, dimaksudkan untuk menjaga keanekaragaman tipe habitat suatu jenis yang ada dan memperbaiki habitat yang ada menjadi lebih baik dengan melakukan penanaman jenis vegetasi. Selanjutnya ada penilaian biodiversitas berdasarkan total economic value. Yang pertama ada nilai penggunaan langsung, yakni konsumtif. Yang pertama ada penangkaran, pembinaan habitat, pengembangan unit manajemen, pengembangan jalur interpretasi, menara pengamatan, pembuatan shelter. Yang kedua yaitu non-konsumtif, yang terdiri dari wisata rekreasi, yang terdiri dari kegiatan olahraga santai seperti jogging dan aerobik, wisata petualangan, wisata minat khusus yakni bird watching, wisata pendidikan yakni keunikan manfaatan dan bahkan rahasia dan morfologi maupun perilaku satwa maupun tumbuhan. Untuk nilai penggunaan tidak langsung, yakni pembinaan masyarakat. Pembinaan dapat dilakukan dengan cara penyuluhan rutin yang dilakukan 1 bulan sekali terhadap masyarakat tentang lingkungan, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kebersihan seperti clean up, terus memberdayakan masyarakat sekitar menjadi pemandu wisata dan pawang gajah, memberikan pelatihan serta pendidikan berwirausaha kepada masyarakat agar masyarakat mengubah kebiasaan merusak sumber daya hutan. Untuk nilai opsi yakni Taman Nasional Waikambas merupakan ekosistem hutan dataran rendah yang terdiri dari hutan rawa air tawar, padang semak belukar, dan hutan pantai serta memiliki potensi berupa pengembangan ekosistem yakni pusat konservasi gajah dengan pembagian kawasan yang diperuntukkan untuk pengunjung, pengadaan program interpretasi, pembuatan jalur sirkulasi pengunjung, dan pembuatan fasilitas lainnya. Untuk minum guna yakni Taman Nasional Waikambas khususnya PKG memiliki potensi wilayah wisata yang ada di PKG yaitu seperti atraksi gajah, safari gajah, patroli gajah, menunggang gajah, dan lain-lain. Selanjutnya ada penilaian biodiversitas berdasarkan manfaat. Yang pertama ada nilai konsumsi yang dibagi menjadi 2 yakni naungan atau habitat yang terdiri dari gajah membutuhkan vegetasi hutan yang lebat. Selain itu, gajah banyak melakukan pergerakan sehingga menggunakan lebih dari 1 tipe habitat seperti hutan rawa gambut, hutan dataran rendah, hutan hujan pegunungan rendah. Untuk makanan dan minuman, gajah dewasa dengan berat 200-300 kg biomasa membutuhkan makanan sebanyak 5-10% dari berat badannya per hari. Gajah juga membutuhkan garam-garam mineral antara lain kalsium, magnesium, dan kalium. Seekor gajah Sumatera membutuhkan air minum sebanyak 20-50 liter per hari. Untuk nilai produksi yakni potensi kawasan TNWK berupa gajah Sumatera yakni 80% dengan tujuan kunjungan wisatawan.
Untuk nilai jasa lingkungan, Taman Nasional Waikambas terdapat rumah pohon yang tingginya mencapai 8 meter dan dapat menampung 5 orang dewasa. Fungsi rumah pohon untuk pemantauan gajah liar, pemantauan buruan liar, dan kebakaran hutan. Untuk nilai pilihan, Taman Nasional Waikambas sumber daya wisata yang ada di antaranya gajah Sumatra dan atraksi gajah, sarana prasarana, serta fasilitas penunjang yang ada yaitu visitor center, tempat sumber daya dan keanekaragaman hayati di Taman Nasional Waikambas, shelter, kantin, rumah pohon, dan menara pandang. Untuk nilai eksistensi, menurut masyarakat sekitar sebagian besar mengatakan keberadaan pusat konservasi gajah dilihat dari manfaat sosial ekonomi telah banyak membantu dalam meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat adalah adanya kerjasama dalam pengelolaan wisata serta pawang gajah, kedai makanan dan minuman, pusat souvenir, dan jasa transportasi serta jasa foto. Kesimpulan, Taman Nasional Waikambas khususnya PKW memiliki sumber daya wisata yang menarik dan berpotensi untuk dijadikan sebuah pengembangan kegiatan ekowisata, yaitu seperti gajah Sumatera, flora, fauna, serta fasilitas sarana dan prasarana yang ada di PKG. Selain itu, berpotensi wisata yakni atraksi gajah, safari gajah, patroli gajah, menunggang gajah, dan kereta gajah. Berdasarkan potensi yang disebutkan sebelumnya, sebagian besar prosesi berkunjung dalam menikmati objek wisata dan kegiatan yang ada seperti melihat gajah Sumatera, menunggangi gajah, menaiki kereta gajah, dan menikmati panorama alam sudah merasa puas terhadap kegiatan wisata yang ada. Untuk strategi rencana pengembangan kegiatan ekowisata di pusat konservasi gajah, yaitu sesuai dengan analisis SWOT dan matriks SWOT yang telah disusun. Adapun rencana pengembangan kegiatan ekowisata pengembangan unit manajemen, pengembangan jalur interpretasi, dan pengembangan sarana prasarana, serta pengembangan potensi wisata seperti kegiatan wisata rekreasi, wisata petualangan, wisata minat khusus, dan wisata pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.